Jejakmu hilang bagaikan diterpa angin yang menghilang begitu saja. Seorang wanita yang memakai dress merah panjang sampai selutut, namun dibelah dua hingga menampilkan paha mulusnya itu, duduk dengan wajah malas sambil menatap ke arah bawahannya yang ini tengah membungkuk badan memberikan hormat padanya. Informasi apa yang kamu dapatkan tentang Arcana? Tanyanya dengan suara dinginnya. Wajahnya terlihat begitu menyeramkan dan disegani oleh semua bawahannya, terbanding terbalik saat dia berada di kamera. Menjawab Nyonya Fiona, 2 hari ini Arcana tidak bekerja karena kata karyawan di sana Pak Presdir mereka sedang sakit. Pantas saja 2 hari ini saya mengunjungi perusahaan tapi tidak mendapatkan kekasih saya berada di sana. Baiklah sekarang kamu bisa pergi. Ajudan Fiona kembali menunduk hormat setelah itu pergi dari hadapan Fiona. Fiona mengambil gelas yang berisikan wine lalu meminumnya dengan anggun. Dia menggoyangkan gelasnya itu sambil tersenyum miring. Sebaiknya saya harus pergi ke kediaman Ravindra sekarang, sepertinya Mas Arcana sangat merindukan kehangatan di atas ranjang. Memikirkannya pun membuatnya tak sabar untuk segera pergi ke kediaman Ravindra. Di dunia ini siapa yang tidak mau menjadi istri dari Presdir pemilik dari perusahaan Ravindra Group sekaligus orang terkaya nomor 1 di kota ini. Ia yakin semua para wanita akan mengangkatkan tangannya tanpa terkecuali. Arcana adalah pria sempurna untuk dijadikan suami. Siapapun pengganti Hanum, wanita itu akan beruntung. Tapi sayangnya Hanum tidak akan bisa tergantikan oleh wanita lain. Bukan tidak, tapi belum. Fiona akan berusaha membuat Arcana jatuh cinta padanya dan siapapun wanita yang berani mendekati Arcananya, ia akan membuat wanita itu menderita. Dari SMA sampai sekarang ini Fiona jatuh cinta pada Arcana, jawabannya sangat mudah dia terjerat akan pesona dari seorang Arcana. Mereka tidak tahu saja di dalam seorang Arcana seperti apa. Di luar Arcana itu dingin dan cuek tak tersentuh, semua wanita yang sekali menatapnya pun langsung jatuh cinta, namun saat kalian mengenal temperamennya yang sangat buruk kalian harus berpikir ulang untuk menjadikannya suami. Arcana adalah pria berbahaya. Wanita yang ingin mendekatinya harus merasakan rasanya terluka. Fiona meneguk wine yang tersisa hingga habis. Kepalanya pusing hingga ia memijat hidungnya untuk meredakan emosinya. Tok tok tok. Masuk, teriaknya. Apakah ajudannya kembali lagi? Fiona menatap ke belakang di mana seorang pria dengan pakaian kantor berjalan mendekatinya. Ternyata bukan ajudannya yang datang tapi pria brengsek yang sudah lama tidak ia jumpa selama 5 tahun ini. Wah wah wah. Belum seminggu kamu berada di Indonesia tapi saya sudah melihat karaktermu yang sebenarnya, Fiona. Fiona menatap Zames teman lamanya sekaligus orang yang mengetuk pintu kamarnya ini. Ada apa? Kenapa kamu datang ke kamar saya, Zames? Kamu tidak lupakan hubungan pertemanan kita sudah berakhir 5 tahun lalu. Kita tidak memiliki hubungan lagi jika kamu lupa Zames. Saya tahu, dan tidak akan pernah lupa jika hubungan kita tidak bisa sedekat seperti 5 tahun lalu. Terus untuk apa kamu datang ke rumah saya, hah? Saya kira kamu tinggal di hotel tapi ternyata malah kembali ke rumah lama ini. Sebelum pulang ke Indonesia saya sudah memerintahkan orang-orang saya untuk membersihkan rumah ini. Apakah kamu tidak merindukan saya? Tanya Zames kesal. Tidak, jawab Fiona dengan singkat. Kakinya dia naikkan ke atas meja hingga kaki jenjangnya itu semakin terlihat dengan jelas membuat kedua mata Zames terpesona dengan kaki mulus tanpa cacatnya itu. Fiona menuangkan wine di gelasnya lagi lalu meneguknya dengan sekali tegukan. Sebaiknya kamu pergi Zames. Hubungan pertemanan kita sudah berakhir. Pertemanan kita sudah berakhir, tapi hubungan simbiosis mutualisme kita belum berakhir. Maksud nih? Perkataan Fiona terpotong saat tiba-tiba saja bibirnya dibungkam dengan bibir Zames. Fiona yang dipengaruhi alkohol dengan senang hati membalas ciuman pewanas dari Zames. Zames dan Fiona mereka memang sudah sangat lama berteman,
namun hubungan mereka renggang karena Fiona memutuskan hubungannya sepihak, namun masih ada hubungan yang belum mereka putuskan, yaitu saling memuaskan satu sama lain. Ternyata kamu semakin ahli dalam berciuman, Zames. Zames tersenyum menyeringai, merasa bangga akan pujian dari wanita seksi di hadapannya ini. Dan di kamar dengan ruangan yang luas ini mereka tidak hanya melakukan ciuman saja, tetapi lebih daripada itu. Saya merindukan hangat tubuhmu, Fiona. Aku juga. Bunda, kenapa Bunda membawa Lil dan El ke tempat ini? Tanya Hazril sambil meremas ujung gamis bundanya dengan takut, pasalnya tempat ini begitu sepi dan di sekitarnya pun sangat suram, seperti tidak ada satu orang pun yang tinggal di tempat ini. Mereka sekarang berada di kostan yang dulunya tempat Hafsah ngekos saat kuliah dulunya. Kos ini ternyata masih ada dan bisa ia sewa walaupun kosnya sudah tidak menerima tempat penginapan lagi. Berhubung ibu kos tahu dirinya dalam masalah, dia kembali menyewakan kosnya dengan harga murah karena kosnya ia sudah beberapa bulan ia lantarkan. Kostan ini tidak berpenghuni selama 4 bulan ini karena pemilik kosnya menutup kostan ini, entah apa alasannya. Hanya ini tempat aman agar ayah kalian tidak mencari keberadaan kita bertiga. Untuk sementara waktu sampai keadaan membaik, tempat ini akan menjadi tempat tinggal kita. Kalian berdua mengerti, kan? Yang penting ada Bunda, apapun tempat yang kita tinggali asalkan ada Bunda, Lil akan bahagia. El juga, apapun tempatnya El akan bahagia jika selalu bersama Bunda, ucap Azril menggunakan bahasa isyaratnya. Hafsah menjadi terharu karena kedua anaknya ini begitu pengertian padanya. Hafsah bisa saja menyewa kostan lain, tapi uang yang ia miliki hanya bisa menyewa kostan yang tak terpakai ini. Jika saja Hafsah mengecek saldo AM-nya, mungkin dia akan kaget karena Arkana diam-diam sudah memberikan uang 200 juta padanya. Peluk Bunda dong. Baik, Azril dan Hazril segera memeluk erat bundanya ini. Hafsah benar-benar sangat menyayangi kedua anaknya ini, walaupun jika mereka berdua sudah besar nanti pasti mereka akan membencinya, karena ia sudah berbohong jika ia bukanlah ibu kandung yang telah mengandung dan melahirkan mereka berdua ke dunia ini, ia hanya ibu sambung untuk mereka berdua saja, tidak lebih. Tapi mereka menanggapnya ibu kandung karena mereka masih belum mengerti jika ibu kandung mereka sudah meninggal dunia dan wanita yang mereka sebut Bunda bukankah ibu kandung mereka, tapi ibu tiri. Semoga saja saat itu tiba, mereka tidak kecewa padanya dan mengerti jika ia sangat menyayangi mereka seperti sayangnya ibu pada anaknya. Ayo kita masuk anak-anak. Hafsah mendorong kopernya. Sedangkan koper Azril dan Hazril mereka masing-masing mendorongnya. Mengenai Arthur, laki-laki yang sudah banyak menolongnya itu hanya mengantarkannya sampai ke rumah ibu kandungnya saja. Pasti Arthur mengira untuk sementara waktu ia dan anak-anaknya akan menginap di rumah ibunya. Tapi Arthur salah, Hafsah diam-diam telah mengecohnya. Saat Arthur sudah pergi dari rumah ibu kandungnya, ia buru-buru pergi bersama kedua anaknya dan sebelum ini ia berpamitan pada ibunya untuk pergi. Nurma yang tak peduli mengenai apa yang terjadi, tidak menanyakan apa masalah yang tengah dihadapi putrinya. Apalagi putrinya kembali pergi membawa koper, dia kira putrinya akan menginap beberapa hari di rumahnya. Hafsah bukannya tidak percaya pada Arthur, tapi Hafsah ingin dirinya dan kedua anaknya pergi diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Dan 100% Arkana pasti akan mencari keberadaannya dan tempat yang akan dia temui adalah rumahnya, karena itulah ia pergi dari rumahnya dan memilih tempat tinggal di kosannya yang lama saat ia masih kuliah. Bunda itu apa? Tanya Hazril menyembunyikan wajahnya di balik tubuh bundanya saat melihat ada begitu banyak sarang laba-laba. Hafsah yang melihat kaget, untung saja ia sempat mundur hingga jaring laba-laba tidak menyentuh wajahnya. Pantas saja Bu Maria, pemilik kos, memberikan harga sangat murah padanya karena bukan hanya dari luar kosannya saja yang kotor tapi dalamnya malah lebih parah. Entah berapa bulan kostan ini tidak dibersihkan sampai sarang laba-laba pun begitu banyak memenuhi dinding kamar.
Kostan ini hanya ada satu kamar dan satu dapur saja, sepertinya Hafsah harus mengeluarkan tenaga yang cukup banyak untuk membersihkan semuanya kosnya yang kotor ini. Hafsah menepuk kursi usang di hadapannya agar debunya dapat keluar, setelah itu dia menyuruh Atsril dan Hazril untuk duduk di sana. Kalian duduk di sini, Bunda akan membersihkan kostan ini sampai bersih. Jika kalian capek, tidur aja. Atsril bukannya duduk di sofa malah menolak menggunakan bahasa isyaratnya dan ingin membantu bundanya membersihkan rumah yang disebut kostan oleh bundanya ini. El mau bantu bunda. Atsril mengangguk dengan semangat. Bundanya pasti kecapean dan ia harus membantu bundanya. Lil juga mau bantu bunda. Seru Hazril turun dari atas sofa. Hafsah tersenyum mendengarnya lalu mencubit hidung mancung mereka satu persatu. Kalian bantu doa aja ya. Mana mungkin Hafsah tega membuat kedua anaknya ini kelelahan. Nggak mau, Lil akan tetap bantu bunda. Tapi bantu-bantu yang ringan aja ya. Siap bunda. Astagfirullahalazim, bunda hampir lupa sekarang sudah malam hari tapi kalian berdua belum makan. Hafsah menepuk keningnya lalu membuka kopernya, untung saja ia mengambil makanan di rumah suaminya sebelum kabur. Sebaiknya aku harus memanaskan makan malam dulu sebelum membersihkan kostan ini, ujar Hafsah berjalan menuju dapur diikuti oleh kedua anaknya yang saling memegang tangan satu sama lain. Ternyata di dapur ini ada gas yang utuh dan kompornya pun bisa menyala. Sepertinya Bu Maria yang menyiapkan gas dan kompor ini. Bukan hanya gas dan kompor saja, peralatan sederhana pun ternyata sudah tersedia di sini. Bu Maria selalu saja baik dan tidak pernah berubah dari dulu dan sekarang. Hafsah segera menghangatkan makanan sambil menyapu lantai setelah itu membentangkan karpet untuk mereka bertiga makan karena di sini tidak ada meja ataupun kursi makan. Maafin bunda ya sayang. Pasti kalian merasa tak nyaman duduk di karpet bukannya di kursi. Sudah Lil katakan ndak apa-apa bunda. Malah Lil bahagia seperti ini. Ini sangat menyenangkan. Lil pertama kali makan di karpet. Tapi tetap saja ia merasa bersalah karena Atsril dan Hazril sebelumnya belum pernah merasakan hidup seperti ini. Ia janji akan berusaha untuk membuat mereka nyaman di rumah sederhana ini. 5 menit kemudian Hafsah meletakkan rendang daging yang sudah ia hangatkan sebelumnya. Dia meletakkan rendang tersebut di piring Atsril dan Hazril dan juga piringnya. Eits, apa kalian lupa sebelum makan kita harus apa? Kedua anak kembar ini dengan kompak menepuk keningnya sambil meringis. Mereka berdua benar-benar menggemaskan. Baca doa dulu sebelum makan, bunda. Kompak mereka. Ayo kita baca doa. Atsril coba kamu pimpin doanya. Kamu kan udah bunda ajarkan tiap hari doa sebelum makan. Atsril memberikan anggukan setelah itu mulai mengangkatkan kedua tangannya ke atas sambil mengucapkan doa sebelum makan. Dan mereka bertiga dengan menu sederhana dan tempat sederhana mulai makan. Tawa kebahagiaan terdengar di mulut Hazril saat melihat abangnya tersedak karena ia tak sengaja memukul punggungnya. Hafsah panik dan segera mengambil air putih untuk Atsril. Setelah dirasa Atsril tak tersedak lagi, dia cemberut dan mengadu pada bundanya jika adiknya menjahilinya. Padahal kan Hafsah sejak tadi sudah melihat. Bang El tukang ngadu, ledek Hazril menjulurkan lidahnya. Sudah kalian ini jangan ribut lagi, ayo habiskan rendang kalian. Kan bunda udah bilang kalau makan jangan berbicara. Loh ini bunda bicara, jawab Hazril dengan polosnya membuat Hafsah yang tak sadar sudah berbicara saat makan pun pada akhirnya terkekeh kecil. Hazril benar-benar membuatnya tidak bisa melawan. Mereka ini sangat menggemaskan. Arkana akan menyesali perbuatannya ini pada kedua anaknya secepatnya dengan begitu Hafsah akan kembali. Tidak ada niat sedikit pun untuk Hafsah memisahkan anak dari ayahnya. Hafsah cuman ingin menyadarkan suaminya jika kedua anaknya itu sangat berarti untuknya. Kita harus merasakan kehilangan dulu baru menyadari apa yang berarti dalam hidup kita. Bukan begitu?
Maaf Tuan, saya sudah mencari keberadaan Nyonya Hafsah dan kedua anak Tuan di rumah ibu mertua Anda yang bernama Nurma, tapi mereka bertiga, kata Bu Nurma, sudah pergi entah kemana. Bu. Arkana memberikan satu pukulan keras pada penjaga yang ia percayakan untuk membawa Hafsah dan kedua anaknya kabur, tapi ternyata Hafsah sangat cerdik hingga dia dengan mudahnya kabur dari pencariannya. Farhan, teriak kencang. Ajudan kepercayaannya itu segera mendekat sambil menundukkan wajahnya ke tanah. Kerahkan semua para penjaga untuk mencari istri kedua saya dan kedua anak saya di seluruh kota. Ingat, jangan sampai pencarian kalian membuat publik curiga. Siap Tuan. Tidak ada yang tahu pernikahannya dengan Hafsah kecuali orang terdekatnya. Jika ia terbuka mengatakan ia kehilangan kedua anaknya dan dibawa lari oleh Hafsah, publik akan mencari identitas istri keduanya itu dan bisa saja pernikahan rahasia ini terbongkar. Ajudan kepercayaan serta semua penjaganya pergi memasuki mobil dan keluar dari gerbang. Arkana menatap langit malam yang begitu banyak ditaburi oleh bintang-bintang dan bulan yang bersinar. Hafsah, kenapa kamu bisa-bisanya membawa kedua anak saya pergi? Gumamnya dengan kedua mata kosong menatap langit. Saat Arkana sedang melamun, tiba-tiba wajah kedua anaknya terlintas dalam ingatannya. Entah kenapa di hatinya saat ini sedikit merindukan wajah mereka. Arkana bingung dengan hatinya, dia benar-benar bingung saat ini. Azril, Hazril. Nama kedua anaknya terus saja ia sebutkan. Semakin lama membuat dadanya semakin sesak. Tin. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar membuat Arkana tersentak dari lamunannya. Dia yang berada di halaman rumahnya menatap mobil asing yang sedang mudahnya masuk ke kediamannya. Dan kenapa Pak Satpam rumahnya membiarkan mobil tersebut masuk ke kediamannya? Mobil berwarna merah itu terbuka memperlihatkan seorang wanita dengan pakaian dress hitam yang begitu seksi berjalan mendekat ke arah Arkana. Dia Fiona, wanita ini akan memeluk pinggang Arkana namun dengan cepat pria itu menghindar. Beraninya kamu datang ke kediaman saya Fiona. Memangnya kenapa? Aku kan sebentar lagi akan menjadi Nyonya Ravindra di rumah ini. Jangan mimpi. Membayangkan jika ia menikah dengan wanita rubah ini membuatnya mual, lebih baik ia mati daripada harus menikah dengannya. Fiona lebih menjijikkan dari wanita yang selalu menggodanya. Dia licik dan di otaknya memiliki 100 cara untuk mencapai apa yang wanita itu inginkan. Aku Tanmu Mas di sini, apakah kamu gak akan membawaku masuk? Di sini dingin. Bagaimana tidak dingin, pakaian yang dikenakan Fiona sangat kekurangan bahan dan dressnya pun begitu tipis. Arkana heran dari mana letaknya wajah malaikat yang dikatakan semua orang. Kamu tahu kan aku repot-repot kembali dari New York ke Indonesia karena kamu. Bu. Tak tahan akan Fiona yang selalu menggodanya, Arkana memukul rahang wanita ini dengan kencang. Enyah sialan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.